Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, lihat saya bawa duit nominalnya berapa. Kalau saya lipat-lipat, nominalnya tetap berapa. Kalau saya injak dan saya buang ke tong sampah, nominalnya tetap berapa. Apakah teman-teman mau mempunyai pribadi yang bernilai seperti duit ini? Kalau teman-teman mau tahu caranya, tolong katakan saya. Sekali lagi katakan saya. Baik, bersama saya Nabila Agustiana. 1 jam ke depan kita akan membahas bagaimana caranya mempunyai kepribadian yang bernilai. Sebelum itu, saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama itu, apa itu pribadi yang bernilai? Yang kedua, untuk siapa pribadi yang bernilai? Dan yang ketiga, mengapa kita harus menjadi pribadi yang bernilai? Baik, yang pertama, pribadi yang bernilai itu adalah mencintai diri kita sendiri, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, dan tidak merasa iri dengki dengan kesuksesan orang lain. Selanjutnya, untuk siapa sih kepribadian bernilai? Apakah teman-teman ada yang tahu? Ya, betul. Kepribadian bernilai itu pastinya untuk diri kita sendiri dan bisa memberikan kebaikan dan manfaat untuk orang lain. Selanjutnya, mengapa kita harus menjadi pribadi yang bernilai? Karena kita bisa melakukan sesuatu untuk membuat diri sendiri lebih bersemangat dalam menjalani hidup dan membuat hidup menjadi lebih berarti. Lalu, bagaimana caranya menjadi pribadi yang bernilai? Di sini saya akan menjelaskan 5 cara untuk menjadi pribadi yang bernilai. Yang pertama, be yourself. Jadilah diri sendiri. Kita bisa memberikan kata-kata yang baik, yang positif kepada diri kita sendiri. Contohnya itu kata-katanya, aku bisa, aku pasti bisa, aku pasti punya sesuatu yang bernilai di diriku, atau kata-kata apapun yang positif. Yang kedua, menentukan tujuan. Dengan menentukan tujuan hidup, kita akan lebih bersemangat menjalani hidup karena berpikir bahwa ada hal yang harus kita raih di dalam hidup. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang buruk lama-kelamaan akan membuat kita menjadi buruk. Seperti yang kita ketahui, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Begitu juga sebaliknya, lingkungan yang baik akan membuat kita menjadi lebih baik. Kita perlu menciptakan lingkungan yang positif, lebih memotivasi, menginspirasi, kreatif, religius, dan hal-hal positif lainnya. Yang keempat, bersyukur dan bahagia. Berhentilah untuk menyalahkan keadaan dan terus-menerus mengeluh atas apapun yang terjadi di dalam hidup. Belajarlah untuk bersyukur atas apa yang kita alami. Jika kita bersyukur, kebahagiaan pun akan menghampiri kita dengan sendirinya. Dan yang terakhir, mempelajari hal yang baru. Pilihannya hanya mau atau tidak. Kita bisa belajar dari hal-hal yang kecil, misalnya mau belajar bermain alat musik, belajar bahasa baru, dan lain sebagainya. Ingat, hidup ini hanya sekali, jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya dan lakukan yang terbaik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.